Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dari kelompok 1, kami mengangkat tema implikasi revisi Undang-Undang KPK terhadap lemahnya marwah lembaga anti rasuah. Dengan anggota Amanda Febrianti Suyatno, kedua Christian Golkas, ketiga Dika Nugra Pratama, keempat Widya, kelima Aldo Julian Rifrano, keenam Dava Adia dari mata kuliah perancangan perundang-undangan kelas G. Next. Nah, kelompok kami membahas tentang masalah-masalah yang menjadi krusial. Yang pertama adalah substansi revisi Undang-Undang KPK secara general. Yang kedua, revisi Undang-Undang KPK mempengaruhi kekuasaannya. Yang ketiga, status Dewan Pengawas Rawan Politik. Yang keempat, waktu pembentukan yang tidak jelas. Yang kelima, kejanggalan hak pimpinan KPK. Yang keenam, status pegawai KPK sebagai ASN. Next. Substansi revisi Undang-Undang KPK secara general. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melewati revisi yang ditantang oleh khalayak ramai, dikarenakan dikhawatirkannya dapat memperlemah pemberantasan korupsi, di mana KPK dinilai rentan, dikontrol, dan tidak independen lagi. Serta menurut beberapa ex-komisioner KPK, peraturan ini dinilai mempunyai cacat formil atau keliru dalam penyusunannya, karena dinilai KPK tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan substansi yang cenderung kilat, atau dibahas pada 5 September 2019, lalu disahkannya tanggal 19 September 2019. Serta ada pun catatan lain adalah sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang KPK, anggota yang hadir tidak sampai 2/3. Revisi Undang-Undang KPK mempengaruhi kekuasaan. Sebelum revisi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dan setelah direvisi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya KPK menjadi bagian lembaga eksekutif kekuasaan. Yang kedua, setelah direvisi, revisi UU KPK ini di mana dalam hal ini KPK sebagai lembaga eksekutif yang sama sejajarnya dengan Presiden serta kabinetnya, dan berarti jika disejajarkan maka KPK harus bersinergi dengan para pejabat eksekutif. Sedangkan kenyataannya tindak pidana korupsi juga bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Seperti pada baru-baru ini terjadi penangkapan terhadap Menteri KKP Edi Prabowo terkena kasus korupsi. Walaupun dalam materinya tetap ada kata-kata yang independen, tapi dalam hal ini tetap saja KPK tidak bisa dianggap sebagai lembaga eksekutif, yang berarti harus bersinergi dengan Presiden dan kabinetnya. Selanjutnya ada status Dewan Pengawas yang rawan politik. Mengapa didapatkan judul seperti ini? Karena menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu terdiri atas ada 3 anggota baru, yaitu Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang, yang kedua, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang menjadi hal krusial dalam sini adalah di pasal 37E-nya yang menyatakan bahwa ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Bahwa kita ketahui Presiden Republik Indonesia itu diangkat dan dicalonkan dari partai pengusung yang rawan dengan adanya unsur politis. Sebab kewenangan yang lebih tinggi daripada pimpinan KPK dan dinilai dapat bisa melemahkan KPK. Salah satunya penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas. Yang perlu kita ketahui bahwa Dewan Pengawas ini juga ada unsur dari panitia seleksinya dari pihak DPR. Yang ini tidak ada lembaga ini sebagai lembaga independen. Next.
mengenai perubahan undang-undang ini dinilai terkesan buru-buru, di mana jika kita telisik kembali, proses pembahasan rancangan undang-undang ini tuh sebenarnya membutuhkan waktu 13 hari dengan jumlah sidang sebanyak 5 kali pertemuan. Namun apabila terlihat berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah ini seharusnya memiliki jangka waktu selama 60 hari dalam proses revisi. Undang-undang ini dari segi material, substansi maupun proses revisi ini terdapat beberapa pasal yang dinilai melemahkan KPK dalam menjalankan tugas. Beberapa pasal ini yang menjadi surutan pasal yang membahas tentang kedudukan KPK mengenai penghentian, penyidikan, dan penuntutan. Pasal mengenai aturan penyadapan, Dewan Pengawas, serta status aparat negeri sipil. Di mana dikatakan bahwa pada saat ini undang-undang yang berlaku, maka seluruh tindak penyelidikan, penuntutan, serta penyidikan tindak pidana korupsi yang statusnya belum selesai, maka prosesnya sebenarnya harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Rancangan yang telah disetujui oleh pemerintah tersebut kemudian mendapat berbagai penolakan dari masyarakat karena dianggap melemahkan kinerja Komisi KPK itu sendiri. Selanjutnya mengenai kejanggalan hak pimpinan KPK. Yang pertama akan kami bahas ini ketidakcermatan aturan usia pimpinan. Yang pertama yaitu terdapat ketidakcermatan pengaturan usia pimpinan KPK minimal 50 tahun. Nah, padahal di keterangan dalam kurungnya tertulis 40 tahun. Itu ada di pasal 28 huruf E. Yang lainnya, alasan UU tidak berlaku surut terhadap 5 pimpinan yang terpilih tidak relevan, karena pasal 29 UU KPK mengatur syarat-syarat untuk dapat diangkat. Selanjutnya, pengangkatan pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden. Jika sesuai jadwal, maka pengangkatan pimpinan KPK oleh Presiden baru dilakukan sekitar 21 Desember 2019. Hal itu berarti UU perubahan kedua KPK ini sudah berlaku, termasuk syarat umur minimal 50 tahun. Selanjutnya, jika dipaksakan pengangkatan dilakukan, terdapat resiko keputusan dan kebijakan yang tidak sah. Nah, yang lain itu tentang kewenangan pimpinan yang tergerus. Di pasal 21 ayat 4, sebagaimana diatur dalam UU KPK sebelumnya, yang dihapus, jadi isinya itu tentang pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum. Nah, di sini penghilangan status penyidik dan penuntut pada pimpinan KPK berakibat serius karena pimpinan KPK dapat dikatakan hanya menjalankan fungsi administratif saja, tidak masuk lebih jauh dalam penindakan. Jadi, ke depan pimpinan KPK tidak bisa memberikan izin penyadapan, penggeledahan, maupun tindakan pro justisia lainnya. Nah, di sini dibahas juga tentang status pegawai KPK sebagai ASN. Dalam pasal 1 angka 6, pasal 24 ayat 2, yang berisi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Terus dilihat dari pasal 1 angka 6 ini, pegawai KPK harus berstatus ASN. Hal ini menurut penulis sangat menyusahkan di mana dalam pelaksanaannya atau formil terdapat ketidakselarasan di mana sebelum revisi tugas KPK ialah memberantas korupsi dari semua status jabatan termasuk ASN. Dalam hal ini juga sangat memberatkan di mana semua penyidik harus tunduk pada pemerintah, padahal fungsi KPK adalah memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Ya, sekian dari kami. Sekian dari kelompok 1 atas analisis dan kritisnya terhadap Undang-Undang Revisi KPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih.